Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan tema besar kita bahwa rencana Bapa mau menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi ini, tapi dijalankan oleh umat pilihannya yang sudah dipersiapkan ya, diproses, dibentuk ya, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Maksudnya untuk menaklukkan segala sesuatu di muka bumi ini ya. Yaitu segala sesuatu yang merayap itu tentu kerajaan setan, iblis, roh jahat, dan sekaligus nanti kita merampas ya tawanannya itu ya, manusia yang sudah ditawan olehnya dan diserahkan kepada Tuhan Yesus supaya setiap lutut nanti bertelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan ya, bagi kemuliaan Bapa. Nah, kemarin kita sudah bicara bahwa kita harus punya otoritas ya untuk menaklukkan ya bumi ini ya. Barangkali saya berikan dulu sedikit otoritas, bedanya dengan kuasa ya. Kalau kuasa itu berkaitan dengan tenaga gitu ya. Misalnya ke preman tenaganya kuat gitu ya, itu kuasa ya, power gitu ya. Kalau ini authority ini lain. Saudara bayangkan misalnya ada seorang yang preman besar gitu bawa truk besar, terus ketemu sama polisi yang biasa-biasa aja badannya, tapi dia harus pakai pakaian otoritas ya, pakaian polisi ya. Kalau polisi itu bilang stop, itu stop itu preman yang besar badannya dengan truk yang besar. Kalau nanti polisinya bilang mana SIM STNK, itu dikeluarin, itu harus itu. Kenapa? Karena otoritas. Kenapa ini taat, ini nurut, ini si sopir besar ini ya? Itu karena otoritas si polisi itu ya. Nah, kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya itu preman mau ngamuk pun, dorong pun, itu ditonjok barang ini bisa mental itu. Jadi bedanya kuasa dengan otoritas itu, kita bukan bicara soal kekuasaan dalam arti power tenaga begitu, bukan. Kita bicara authority, otoritas yang membuat orang nurut gitu loh. Yesus itu punya otoritas, kalau dia bilang apapun nurut orang. Matius, ikut aku, ikut ya. Pokoknya nggak bisa ada orang nolak. Makanya itu kita sangat yakin kalau Yesus bilang Yohanes 12:32, apabila aku ditinggikan, dia duduk mati ya, artinya bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, dia punya otoritas. Yesus kan bilang segala otoritas surga di bumi sudah diberikan kepadaku. Baru dia ngasih perintah penginjilan. Karena penginjilan juga itu soal otoritas. Saudara pikir orang bertobat karena respon orang berdosa itu ya? Bukan. Orang berdosa mah udah mati dalam dosa, kayak mayat. Bagaimana lah mayat bisa ngasih respon ya? Dia udah ditulikan, dibutakan oleh ilah zaman ini. Tapi kalau kita diberi otoritas, kamu harus bertobat. Nah, bertobat dia gitu maksudnya. Nah, saat ini kita kemarin kita sudah bicara tentang otoritas ya, kursi Musa ya, Matius 23 itu, bahwa kepada gereja saat ini otoritas itu tidak didelegasikan, itu punya Yesus sendiri ya. Maka Yesus bilang jangan di antara kamu seorang pun rabi, jangan ada kamu menyebut Bapa, jangan ada kamu menyebut pemimpin. Semua kamu saudara, dalam arti otoritasnya sama, egaliter, sama ya. Kayak tangan, tubuh itu semuanya itu, karena gerejanya kan tubuh ya kan. Tapi otoritasnya itu adalah otoritas hayat tubuh itu, yaitu Yesus. I am the life, I am the joy. Hayat gereja itulah otoritas gereja itu ya. Kita semua mesti nurut sama otoritas itu ya saat ini ya. Nah, kita sudah bahas bahwa ada beberapa pemimpin berontak, dia meninggikan diri. Ya, kalau dalam Kisah pasal 20 ayat 28 30 itu, dia meninggikan diri, dia tarik murid-murid kepada dirinya, dia bangun kerajaannya sendiri, dia bilang aku berotoritas di sini ya. Memang itu benar, denominasi itu kerajaan manusia, memang dia punya otoritas. Tapi itu otoritas ilegal, itu dirampas itu dari otoritas tubuh Kristus dirampas menjadi otoritas dirinya. Kalau dia bisa pecat siapa aja yang dia mau kok. Mau pecat wakilnya juga bisa kalau dia mau pecat ya. Nah, itu otoritas ilegal, tapi itulah dia ajaran Ijebel. Ijebel itu merampas otoritas suaminya dalam kasus kebun anggur Nabot ya. Nah, ketika dia meninggikan diri, itu sekarang dia diberkati, sekarang dunia kekristenan diberkati sekarang. Tapi nanti terlihat Wahyu 17:18, dia akan dihakimi. Beda dengan perempuan di Wahyu 12 itu yang akhirnya melahirkan putra-putra Ilahi yang akan membebaskan ciptaan. Karena dia meninggikan diri ini ya, sekarang ini saudara jangan menafsirkan ayat meninggikan diri sombong tuh dari perkataan orang ya. Oh, kayaknya sombong nih orang ngomong kayak gini-gini, kayak banggain gini. Ini ayat ini bukan itu bicaranya. Ini konteksnya kursi Musa.
Mereka yang sombong, yang meninggikan diri itu yang merampas otoritas tubuh Kristus. Itu dia yang sombong, yang meninggikan diri. Bisa jadi dia sebagai gembala sidang, sebagai pemimpin penatua senior atau pester-pester senior, mukanya bagus, berjas, berdasi, lembut sekali, pergaulannya bagus, khotbahnya bagus, kocak, lucu, apa sebagainya. Tapi dia meninggikan diri karena dia merampas otoritas. Itu persoalannya di sini ya. Jadi kata saya baca dulu ya, Matius 23 ayat yang ke 12 dulu ya. Atau yang ke ini yang 11 boleh. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayan. Dalam arti enggak punya otoritas ya, itu pelayan ya. Kalau gembala sidang, kalau pemimpin pester-pester, mana mungkin jadi pelayan, orang dia yang dilayani kok. Uang kumpulin untuk hidup dia, untuk ministry dia. Dia dilayani sama jemaat kok. Bagaimana sih mau dibilang dia pelayan? Yang enggak, jangan bodoh juga lah ya. Sekarang udah waktunya kita untuk melek lah ya. Terus firman Tuhan bilang, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pertanyaannya, kapan ini terjadi? Karena firman Tuhan ini mesti terjadi. Yesus sudah ngomong nih, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Konteksnya ingat ya, kursi Musa ini ya. Jadi saya ganti kalimatnya begini. Barang siapa merampas otoritas tubuh Kristus atau otoritas kursi Musa itu, dia meninggikan diri, dia akan direndahkan. Ya. Berikut, barang siapa tidak merampas otoritas, ya, berarti dia merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pertanyaannya, kapan? Ya pada kedatangan Yesus yang biasa disebut kedua kali. Disitulah Yesus menjadi hakim. Hakim yang adil. Artinya dia tidak ada, sudah tahu kalau adil itu ya, nggak pandang muka. Mau di dunia ini orang itu dihargai, dihormati. Nanti di depan Yesus tuh, Matius 7 ayat 21-23 tuh dia terus terang. Sekarang Yesus belum terus terang, belum waktunya soalnya penghakiman itu. Makanya Paulus juga bilang, jangan dulu kita saling menghakimi dalam arti memberikan nilai dan vonis ya. Kalau menyatakan kesalahan itu harus ya. Nah maksudnya itu tunggulah aja nanti ya. Di situ akan jelas segala sesuatu yang tertutup akan dibukakan. Ya, saya paling merindukan saat itu karena disitulah kita bisa mengenal kebenaran. Penghakiman itu membuat kita mengenal kebenaran. Yesaya 26 ayat 9. Apabila engkau menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan mengenal, belajar kebenaran. Kalau sekarang ini di dalam dunia kekristenan, mana yang benar tuh tahu nggak? Yang mayoritas percaya itu yang benar. Kalau mayoritas percaya itu benar. Kalau orang misalnya dia banyak pengikutnya, gedungnya besar, udah senior, udah apa, bagaimana, apapun yang dia omongin itu benar. Nggak lagi soal Alkitab ini, nggak ada itu ya. Mana yang di apa, yang kelihatannya diberkati dalam arti besar apa semuanya itu benar aja. Kadang-kadang pengikutnya begitu setia begitu. Pokoknya kalau udah pendetanya dikritik, udah langsung dia ngamuknya minta ampun deh. Jangan menghakimi ya, hamba Tuhan apa Tuhan. Kok bisa begitu ya? Jadi ya begitulah. Tapi puji Tuhan, kapan Yesus datang? Dia datang nanti ya, nggak tahu kapan datangnya, tapi pendeknya pasti datang. Dan dia pasti menghakimi gereja, itu firmannya soalnya. Dari situlah dia membawa upahnya. Buat yang merendahkan diri ya, bukan buat yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, artinya nggak dapat upah. Ya. Upahnya apa? Yaitu memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Itulah habis zaman ini, itulah zaman kerajaan 1000 tahun. Ini saya bacain dulu ya, Wahyu pasal 5 ayat 10 ini ya. Saya katakan ini. Ini saya pakai YLT ya. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Wahyu 5 ayat 10. Kaminya ini adalah yang empat makhluk dan 24 tua yang disimbolkan itu sebenarnya raja-raja dan imam-imam. Nah nanti kita berfungsi ya kalau kita dipilih ya. Di hadapan Tuhan Yesus kita kan terbuka semua lah. Tidak ada lah di situ munafik. Kalau di Matius 23 nih pemimpin nih yang punya otoritas ilegal nih, munafiknya banyak. Saya udah bercerita itu kan. Munafiknya banyak banget itu. Banyak sekali munafiknya itu ya. Nah tapi nanti kalau di hadapan pengadilan Kristus tidak bisa lagi munafik. Ya, apa adanya ya. Lu cinta uang apa cinta Tuhan? Mau cari hormat manusia apa cari hormat dari Tuhan? Itu semua akan dibukakan itu. Ya. Hakim yang adil. Paulus bilang, tapi saya yakin, saya agak ini juga hebat juga Paulus. Dia bilang, dia yakin aku telah mengakhiri garis akhir, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, aku telah mengakhiri pertandingan baik. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan diberikan oleh Tuhan hakim yang adil katanya. Wah, dahsyat sekali ini Paulus ini, luar biasa lah ya, dia soalnya hidupnya luar biasa. Dia bahkan pelayanannya itu saya lihat satu hal ya. Pertama dia bilang, emas, perak, pakaian tidak pernah aku inginkan dari siapapun. Aku bekerja sendiri, melayani, menyelesaikan tugas dari aku, nggak peduli nyawaku mau diapain, pokoknya aku menyelesaikan garis akhir. Nah ini kan orang yang begini kan ya wajar lah kalau dia memang betul-betul tulus ya. Oke lah, jadi kesimpulannya apa ini kalau kita nanti mau meneruskan ini kan, kita akan mendapat otoritas nanti ya setelah pada kedatangan Tuhan Yesus itu. Kalau pasal ini saya baca lagi satu ya Pak, Wahyu pasal 20 terakhir ya. Dan ini kerajaan 1000 tahun ya. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Ini dia orang-orang yang merendahkan diri ini, orang-orang yang enggak merampas otoritas kursi Musa, enggak merampas otoritas tubuh Kristus. Ini dia orang-orang yang merendahkan diri ini yang akan diberikan otoritas untuk menghakimi. Menghakimi ingat ya, melayani itu artinya ya, untuk memulihkan bumi ini ya. Nah, jadi kalau sekarang closing statement aja lah ini ya. Saudara jangan pikir bahwa orang-orang para pemenang itu orang-orang hebat dalam dunia kekristenan. Enggak. Dalam dunia kekristenan orang-orang hebat itu umumnya itu merampas otoritas ilegal. Ya kan dia punya posisi, punya otoritas ya. Dan entah gembala sidang, entah apapun, pastor apa, semuanya kan dia punya otoritas. Itu merampas itu enggak lagi itu meninggikan diri itu. Orang-orang sederhana ini yang melayani dengan tulus, enggak berharap uang, enggak berharap hormat manusia, enggak berharap jabatan. Dia sampaikan aja. Kalau dia pelayan firman disampaikan apa adanya. Kalau dia hanya kerja bisnis atau apa sebagai pak rumah tangga, ibu rumah, dia kerjakan aja semua. Itu para pemenang tuh yang begitu. Jangan sudah bayangkan orang-orang hebat yang banyak pengikutnya, jangan begitu ya. Mencari pengikut aja itu salah itu. Sebab firman Tuhan bilang Efesus 4, kita hanya boleh memperlengkapi orang aja, umat Tuhan. Nggak boleh tarik orang kepada diri jadi pengikut kita, nggak boleh ya. Ketika Paulus bilang jadilah pengikutku, maksudnya harus jadilah ikutin teladanku. Tapi ketika orang bilang aku dari golongan Paulus, ditegur sama dia. Ya, kedagingan kamu bikin merusak tubuh Kristus dan sebagainya. Oke lah. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia, menjadi orang sederhana aja ya saudaraku ya. Mendapat kasih karunia untuk jadi orang sederhana, melayani apa adanya, tulus, memberikan aja apa yang ada. Saudara dapat gratis kan? Firman Tuhan, apapun saudara dipelihara Tuhan, makan minum apa semuanya, ya berikanlah dengan gratis juga gitu ya. Jangan licik dagang firman Tuhan, dagang apa semuanya, nanti kena penghakiman. Takutlah akan Tuhan ya. Oke lah, haleluya, amin.